Satu persatu teman-temannya mulai tidak tahan dan Xiaoyan berbekal seruling pemberian Roma Irama mencoba memanggil ular api inti bumi untuk meminta pertolongan. Awalnya Xiaoyan akan diserang oleh ular tersebut. Namun karena tanda darah permata yang diberikan oleh Ratu Medusa di kening Xiaoyan, ular api inti bumi akhirnya bisa tahu bahwa Xiaoyan adalah anggota kerajaan ular. So di sini Xiaoyan meminta bantuan kepada ular api inti bumi untuk memberi jalan dan membuat kegaduhan di sekitar menara pembakaran untuk mengganggu para penjaga dan mereka bisa melarikan diri. Setelah para penjaga keluar, Xiaoyan lalu membakar dinding menara tersebut menembus lorong dan pergi bersama dengan Teng San dan teman-temannya. Singkat cerita, Han Feng dan Gu He mengetahui bahwa Teng San dan Xiaoyan berhasil kabur dari menara pembakaran lewat terowongan di bawahnya yang terhubung ke kawasan hutan titik hitam. Tidak menunggu lama, Han Feng dan Gu He juga langsung bergegas untuk mencarinya di hutan titik hitam. Balik ke Xiaoyan, di tengah perjalanan, dia menjelaskan kepada Teng San bahwa mata-mata istana jiwa sebenarnya adalah Fama. Bahkan berita percobaan pembunuhannya terhadap kaisar juga adalah perbuatan Fama. Hal itu dikarenakan Teng San menolak untuk bergabung dengan istana jiwa dan Fama berniat untuk menyingkirkan Teng San agar rencananya menguasai Akademi Jianan tidak terhambat. Setelah melanjutkan perjalanan selama beberapa hari, sampailah mereka di pintu keluar hutan titik hitam. Namun ternyata Han Feng dan Gu He sudah menunggunya di hutan tersebut. Menyadari bahwa Xiaoyan dan teman-temannya sudah sangat kelelahan dan tidak mempunyai kekuatan untuk melawan Han Feng dan Gu He, Teng San lalu memutuskan untuk berjalan kembali tanpa tahu akan berujung di mana. Tak berselang lama berjalan, di tengah perjalanan mereka menemukan sebuah warteg di tengah kawah lahar. Awalnya mereka mengira mereka hanya berhalusinasi. Namun ternyata tempat tersebut benar-benar ada. Tempat ini dinamakan Lembah Penjahat, di mana konon lembah tersebut dibuat oleh para kumpulan buronan dan di sini semakin hebat kekuatan seseorang maka dia akan semakin dihormati dan mendapat keistimewaan. Xiaoyan awalnya menolak menuju tempat tersebut karena jika ingin tinggal di Lembah Penjahat, mereka harus terus bertarung untuk bertahan hidup. Namun waiter warteg itu menjelaskan bahwa rute lain selain melewati hutan titik hitam, mereka harus berjalan melewati lorong selama kurang lebih 6 bulan. Mengingat penyakit asam lambungnya dan di warteg tersebut juga kebetulan ngeteng surya, Xiaoyan akhirnya langsung memesan makanan untuk mendapatkan tenaganya kembali. Namun setelah mereka selesai makan, ternyata di tempat itu tidak menerima uang untuk pembayaran, namun diganti dengan kartu di mana untuk membayarnya mereka harus bertarung. Merasa terpojok dan tidak punya pilihan lain, akhirnya mereka menyetujui dan akan bertarung untuk membayar makanan yang sudah mereka makan. Singkat cerita, tibalah mereka di arena pertandingan. Pertandingan pertama mempertemukan Raja Palu buronan dari perguruan Bintang Jatuh melawan Hujia dan berakhir dengan mudah untuk kemenangan Hujia. Ternyata pertandingan di sini dibagi menjadi 4 tingkatan. Surga, bumi, hitam, kuning. Tingkatan surga adalah tingkatan yang paling tinggi di mana para petarung di tingkat ini adalah penjahat-penjahat legendaris dan mereka juga mendapatkan fasilitas apartemen mewah di sini. Sampai yang paling gampang tingkatan kuning di mana para buronan di tingkat ini biasanya hanya orang-orang biasa. Contohnya yang barusan dilawan Hujia. Lalu di pertandingan kedua mempertemukan pisau besar melawan Han Xian.
di mana pertandingan tersebut juga dengan mudah dimenangkan oleh Han Xian. Setelah pertandingan itu, Xiaoyan membawa Teng San untuk beristirahat dan meminta karyawan hotel untuk memanggil dokter spesialis guna memeriksa kondisi Teng San. Sesaat setelah dokter datang dan memeriksa, dari metode yang dokter itu gunakan, Teng San langsung mengenalinya jika dia adalah salah satu dokter jenius seniornya. Dokter itu menjelaskan bahwa Teng San terluka parah karena obat istana jiwa sehingga jantung dan paru-parunya rusak. Namun dokter lulusan perkebunan ini, dia berkata kalau untuk menyembuhkan Teng San sangat mudah baginya. Namun sebagai gantinya, dia menginginkan bayaran mahal yaitu 2 pertandingan tingkat surga. Saat berpamitan, dokter itu tiba-tiba mengatakan kepada Xiaoyan bahwa aura jahat di tubuhnya perlahan sudah menyerang paru-paru hingga perutnya. Mendengar itu, Teng San juga mengatakan kepada Xiaoyan bahwa dia juga mengetahui aura jahat yang ada di tubuh Xiaoyan semakin banyak. Teng San merasa heran dengan aura jahat yang begitu banyak, seharusnya Xiaoyan sudah sakit parah. Namun di sini Xiaoyan masih terlihat sehat seperti ada seseorang yang selama ini melindungi tubuhnya. Mendengar hal itu, Xiaoyan langsung masuk ke dalam cincin spasial. Namun diperlihatkan penatua obat sudah menghilang dan tempat tinggalnya menjadi padang pasir. Balik ke pertandingan, Xiaoyan melawan salah satu petarung surga, seorang pengkhianat dari perguruan awan berkabut. Dengan api tulang dinginnya, bahkan di sini Xiaoyan dapat mengalahkan seorang petarung surga tanpa merasa kesusahan. Setelah selesai pertandingan, diperlihatkan Xiaoyan ngobrol dengan pemimpin lembah penjahat. Melihat kemampuan bertarungnya di atas rata-rata, pemimpin lembah penjahat menawarkan Xiaoyan untuk tinggal dan menetap di sana dengan iming-iming dia akan dilayani seperti raja. Namun, walaupun sudah diiming-iming mie ayam bakso dan soda gembira setiap hari, Xiaoyan tetap menolak dengan alasan dia masih mempunyai dendam yang belum terbalaskan. Dan faktanya, mereka yang tinggal di lembah penjahat hanya seorang pengecut yang melarikan diri dari permasalahan mereka. Mengetahui Xiaoyan benar-benar tidak mau tinggal di lembah penjahat, akhirnya pemimpin lembah penjahat berjanji akan memberitahu jalan keluar. Namun dengan syarat jika Xiaoyan harus menjadi salah satu dari 10 petarung yang terkuat di sana. Tak berselang lama setelah selesai negosiasi dengan pemimpin lembah penjahat, Xiaoyan kembali mencari keberadaan penatua obat di dalam cincin spasial. Namun Xiaoyan tetap tidak menemukan keberadaan penatua obat. Dan setelah putus asa, dia memutuskan untuk mencari penatua obat menggunakan kekuatan dari istana jiwa melalui pedang mistis berat. Di sini Xiaoyan malah bertemu dengan sosok berjubah istana jiwa. Ternyata, setiap Xiaoyan mengorbankan darahnya itu adalah salah satu ritual istana jiwa dan di sini sosok berjubah itu malah menawarkan Xiaoyan teknik-teknik lain milik istana jiwa yang tidak kalah hebat untuk membantunya mengalahkan 10 petarung terbaik di lembah penjahat. Namun Xiaoyan langsung menolaknya karena jika dia mempelajari lebih lanjut teknik-teknik itu, otomatis dia sudah bergabung dengan istana jiwa dan hanya akan menjadi aib untuk klan Xiao. So di sini sosok berjubah itu memberi syarat kepada Xiaoyan jika ingin terlepas penuhnya dari istana jiwa, suatu hari dia harus bisa mengalahkannya. Dan di sisi lain jika dia tidak bisa mengalahkan sosok berjubah tersebut, maka Xiaoyan akan dijadikan budak istana jiwa untuk selamanya. Singkat cerita, setelah beberapa hari berlalu, Sun Er menyaksikan perubahan sikap Xiaoyan selama ini, di mana sikapnya berubah menjadi dingin dan hanya mengandalkan egonya. Namun Xiaoyan yang beralasan dia bersikap seperti itu dikarenakan dia sedang menanggung beban berat, di mana dia harus membebaskan Teng San dan teman-temannya keluar dari lembah penjahat.
Tidak berselang lama, Teng San juga datang menemui Xiaoyan. Di sini dia melihat pedang milik Xiaoyan yang berlumuran darah. Dia curiga kalau Xiaoyan terjerumus kepada ilmu-ilmu terlarang milik Istana Jiwa. Teng San lalu memberikan sedikit wejangan kepada Xiaoyan yang intinya bahwa manusia tidak boleh kalah dengan nafsunya sendiri. Selanjutnya dengan jaket filter AC andalannya, Xiaoyan kembali menemui sosok berjubah Istana Jiwa untuk menantangnya kembali. Namun karena memang kemampuan orang tersebut bukan kaleng-kaleng dan berada di level yang berbeda, di sini Xiaoyan tetap tidak mampu untuk mengalahkannya. Di tengah pertarungannya, orang itu berkata kepada Xiaoyan kekuatannya tidak akan bertambah kalau dia tidak memiliki nafsu membunuh saat bertarung. So dia menghasut Xiaoyan agar membunuh lawan-lawannya di pertandingannya. Singkat cerita, saat pertandingan, Xiaoyan akhirnya terpengaruh oleh perkataan sosok berjubah Istana Jiwa tadi dan dia selalu berusaha untuk membunuh lawan-lawannya di setiap pertandingan. Xiaoyan berencana jika kekuatannya sudah bertambah, dia akan mengalahkan sosok berjubah itu agar tidak bergabung dan diperbudak oleh Istana Jiwa. Setelah beberapa hari dan melewati beberapa pertandingan, Xiaoyan lagi-lagi menemui sosok berjubah itu untuk kembali menantangnya. Namun kali ini bukannya bertarung, sosok yang menggunakan jubah Istana Jiwa menggunakan cara lain untuk menghasut Xiaoyan. Di sini Xiaoyan diiming-iming kalau ibunya akan dihidupkan kembali jika dia bergabung dengan Istana Jiwa. Lalu Xiaoyan yang terlihat agak ragu, tiba-tiba slep. Xiaoyan terkena genjutsu dari sosok berjubah itu. Di dalam ilusi tersebut, diperlihatkan kehidupan Xiaoyan di mana jika ibunya masih hidup, dia akhirnya menikah dengan Nalan Yaran. Namun Xiaoyan merasakan kejanggalan di kehidupannya. Setelah semua penderitaan yang dia alami selama ini, di sini kehidupannya sangat lancar di mana tanpa adanya usaha sedikit pun, dia langsung menjadi pemimpin dari 5 klan besar dan bertemu dengan orang-orang yang tadinya beraliansi dengan Istana Jiwa menjadi baik. Hingga akhirnya di dalam mimpinya, dia bertemu Sun Er dan teman-temannya yang menganggap bahwa Xiaoyan hanyalah pecundang yang melarikan diri dari kenyataan. Dari kejadian itu, Xiaoyan akhirnya tersadar dan lepas dari ilusi yang dibuat oleh sosok berjubah itu. Dia menyadari kalau itu semua hanya tipuan untuk menjebaknya agar bergabung dengan Istana Jiwa. Kembali ke lembah penjahat, di sini pertandingan penentuan Xiaoyan akan segera dimulai di mana jika Xiaoyan kalah dalam pertandingan ini, maka dia harus tinggal di lembah penjahat sampai KPR lunas. Pertandingan pun dimulai dan di sini diperlihatkan Xiaoyan berusaha untuk mengalahkan lawannya namun tanpa niat membunuhnya. Xiaoyan menyadari kalau dia dikuasai nafsu untuk membunuh, maka akan lebih mudah dirinya menjadi budak Istana Jiwa. Sosok berjubah yang menyadari hal itu tiba-tiba menarik jiwa Xiaoyan masuk ke dalam dimensinya dan berusaha untuk menjadikannya budak secara paksa. Namun kali ini dengan menggunakan pedang mistis beratnya, Xiaoyan mampu mengalahkan sosok tersebut. Hal yang membuatnya terkejut, ternyata sosok berjubah itu adalah dirinya sendiri. Xiaoyan akhirnya mengerti perkataan Teng San sebelumnya, kalau ternyata lawan terberat manusia adalah dirinya sendiri dalam artian melawan ego dan hawa nafsu untuk depo lagi. Lalu setelah berhasil menguasai diri sendiri, Xiaoyan akhirnya bisa bertemu dengan penatua obat yang ternyata berada di sebuah gubuk kecil di tengah padang pasir sambil menjaga sebuah lilin. Di sini Xiaoyan langsung sujud syukur dan meminta maaf atas semua kesalahan yang diperbuatnya.
Penatua obat lalu menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa padang pasir yang terjadi di luar adalah cerminan aura jahat yang mengalir di tubuh Xiaoyan. Namun sekarang sudah reda karena dia berhasil mengalahkan ego dan nafsunya sendiri. Sedangkan api yang dijaga oleh penatua obat mencerminkan dari jiwa Xiaoyan sendiri, di mana selama ini yang membantu Xiaoyan tetap hidup dan memblokir aura jahat di dalam tubuhnya adalah penatua obat. Jadi gampangnya sistem cara kerjanya agak-agak mirip sama babi ngepet. Lalu karena penatua obat menilai Xiaoyan telah berhasil menguasai diri dan melawan godaan istana jiwa, maka Xiaoyan bisa dengan bebas menggunakan teknik-teknik dari istana jiwa tanpa terkena efek negatif sama sekali. Lalu balik ke pertandingan, Xiaoyan langsung menjajal jurus-jurus yang didapatkannya dari pedang mistis berat. Diperlihatkan di sini dia menggunakan jurus Kage Bunshin milik istana jiwa dan berhasil mengalahkan lawannya tanpa membunuhnya. So dengan itu maka Xiaoyan bebas pergi dari lembah penjahat. Singkat cerita, Xiaoyan lalu melanjutkan perjalanannya menuju ke ibu kota di mana dia akan bertemu dengan pangeran dan menyelesaikan masalahnya dengan guru besar Fama. Sementara yang lain kembali ke Akademi Jianan. Lalu begitu sampai di ibu kota, di tengah jalan dia bertemu dengan Hai Bodong, bapaknya Yixian si singa ungu. Di sini Xiaoyan menceritakan apa yang terjadi selama beberapa hari terakhir dan memberitahu kalau dalang dibalik semua kekacauan tersebut adalah guru besar Fama yang diam-diam bergabung dengan istana jiwa. Di sini Hai Bodong juga memberitahukan alasannya berjaga di luar adalah karena temuannya yaitu tentara patroli yang berkeliaran setiap malam ternyata adalah boneka zombie yang dikendalikan oleh seseorang. Mereka akhirnya memutuskan untuk menyelidikinya dengan menyelinap ke kediaman guru besar Fama. Namun Hai Bodong berkata kalau dia akan masuk duluan dan kalau terjadi sesuatu, dia akan membunyikan sempritan hadiah Citos. Gak lama setelahnya, Hai Bodong pun masuk dan melihat banyak sekali zombie yang berkeliaran di sana. Lalu karena ceroboh, keberadaannya akhirnya ketahuan dan tertangkap oleh para zombie tersebut. Dan di sini baru terbukti bahwa guru besar Fama adalah dalang di balik semuanya. Setelah tertangkap, Fama berencana untuk mengubah Hai Bodong menjadi zombie. Namun di sini Fama menemukan sebuah sempritan dan dia curiga kalau ada orang lain yang menunggu Hai Bodong di luar. Dan bener aja, begitu guru besar Fama meniupnya, Xiaoyan yang mendengarnya dari luar langsung masuk ke dalam. Di sini Xiaoyan yang tidak menyadari kalau itu adalah jebakan, langsung dibuat pingsan oleh guru besar Fama dengan menggunakan jurus Kage Bunshin-nya. Lalu di sini akhirnya mereka berdua malah tertangkap dan akan dijadikan boneka zombie oleh guru besar Fama. Sebelum eksekusi, Xiaoyan memberikan pertanyaan terakhir tentang cara membuat boneka-boneka zombie tersebut. Merasa sudah di atas angin, guru besar Fama lalu menjelaskan kalau syarat-syaratnya cukup sederhana, yaitu hanya dengan menancapkan beberapa jarum bluetooth buatan istana jiwa ke kepala target, maka orang tersebut akan langsung kehilangan kesadaran. Setelah mengetahui rahasia tersebut, Xiaoyan berhasil mengecoh guru besar Fama yang belum update kalau Xiaoyan juga menguasai jurus Kage Bunshin milik istana jiwa. So, saat Fama lengah, Kage Bunshin Xiaoyan langsung menyerangnya tepat di kepala dan mengakibatkan guru besar Fama pingsan seketika. Setelah berhasil melepaskan diri, Xiaoyan lalu menemui penatua obat untuk meminta masukan cara menonaktifkan zombie-zombie yang tersisa di sana. Lalu penatua obat berkata, Xiaoyan harus mengalahkan Fama yang asli, yang dimana saat ini tubuhnya berada di sebuah tempat bernama altar pengorbanan di istana jiwa. Jadi sebenarnya yang mereka lawan sebelumnya bukanlah Fama yang asli alias cuma fotokopian. Sebelumnya saya jelasin dulu. Jadi altar pengorbanan istana jiwa adalah penjara bagi semua tawanan perang di mana mereka digantung seperti kerupuk rentengan sampai mati. Dan salah satunya adalah guru besar Fama.
当你看到我的名字的时候， Balik ke cerita, setelah percakapannya dengan penatua obat, di sini Xiaoyan langsung memberitahukannya kepada Hai Bodong. Dia meminta Hai Bodong untuk berjaga-jaga sementara Xiaoyan pergi menuju ke altar pengorbanan istana jiwa via pedang mistis berat. Singkat cerita, setelah di Sherlock oleh penatua obat, Xiaoyan akhirnya sampai di altar pengorbanan istana jiwa. Di tengah pencariannya, tiba-tiba dia melihat ibunya yang terikat di rantai besi di sana. Namun Xiaoyan yang menyadari kalau itu hanyalah boneka milik istana jiwa, dia akhirnya pergi untuk melanjutkan misi utamanya. Tidak berselang lama setelah muter-muter seperti obat nyamuk bakar, dia akhirnya berhasil menemukan Fama yang ternyata juga dalam kondisi terikat sama seperti ibunya tadi. Namun perbedaannya di sini, Fama yang masih hidup justru merasa lega begitu melihat kedatangan Xiaoyan dan berkata kalau dia sudah menunggu lama di sana. Di sini Fama baru menjelaskan kalau dia selama ini dijadikan tahanan dan disiksa habis-habisan oleh istana jiwa. Dia juga dipaksa untuk membuat cloning dirinya dan juga boneka zombie sebanyak-banyaknya untuk istana jiwa. Dan begitu melihat Xiaoyan datang ke tempat itu, Fama langsung memintanya untuk membunuhnya agar semua penderitaannya berakhir. Mendengar itu, Xiaoyan akhirnya mengeksekusinya dengan menggunakan skill api tulang dingin miliknya. Lalu diperlihatkan begitu Fama yang asli dilenyapkan, semua cloningannya pun langsung ikutan turn off. Begitu juga dengan semua boneka zombie buatannya. Singkat cerita, beberapa hari setelah Fama berhasil dikalahkan, saat pidato upacara hari Senin, di sini Teng San baru menjelaskan kepada murid-murid kalau kekacauan akhir-akhir ini adalah ulah Fama yang bergabung dengan istana jiwa akibat sifat rakus dan egoisnya. So mereka kini harus lebih waspada terhadap istana jiwa dan tetap menjaga hati dan pikiran yang bersih. Setelah upacara selesai, diperlihatkan Yaran dan Guhe yang sedang menemui ketua Yunsan, sang pemimpin perguruan awan berkabut. Di sini Yunsan meminta waktu untuk berbicara empat mata dengan Yaran. Intinya, Yunsan ingin membicarakan kekhawatirannya setelah melihat kejadian akhir-akhir ini. Dia takut suatu saat istana jiwa tiba-tiba menyerang mereka mengingat keadaan 5 klan besar yang saat ini hampir tidak bisa diandalkan. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Xiaoyan yang menerima sebuah surat yang memberitahukannya kalau keluarganya sedang mengalami masalah dan dia diminta untuk segera pulang bersama Sun Er. So tanpa membuang banyak waktu, mereka langsung izin tanda tangan surat cuti dan kembali ke kediaman mereka. Singkat cerita, begitu sampai di rumah, mereka melihat ayahnya yang sedang marah-marah kepada para anak buahnya. Ternyata yang terjadi adalah armada pengiriman obat milik keluarga Xiao baru saja dirampok oleh bandit jalanan. Di mana hal itu sangat mencurigakan mengingat klan Xiao adalah salah satu dari 5 klan besar. Mengetahui hal itu, Xiaoyan langsung mengajukan diri untuk mengawal sendiri pengiriman obat selanjutnya sekaligus menyelidiki permasalahan yang terjadi. Mampus. Lalu karena berita tentang klan Xiao yang kerampokan langsung viral di TikTok, keesokan harinya orang-orang perwakilan dari keluarga pengusaha obat lainnya bersama dengan perguruan awan berkabut datang dan mengadakan emergency meeting dengan keluarga Xiao. Intinya, di sini mereka meminta pertanggungjawaban karena beberapa orderan obat mereka ada di armada milik klan Xiao yang kerampokan. Di tengah perdebatan mereka, karena di kampung Xiaoyan masih terkenal lemah dan dia tidak mau menunjukkan kemampuannya yang asli, tiba-tiba dia muncul dengan memakai topeng Bang Nabi dan kembali menggunakan nama Yan Xiao. Dia memperkenalkan diri sebagai pengawal sewaan keluarga Xiao yang akan bertanggung jawab untuk pengiriman obat mereka. Mendengar hal itu karena tidak mau rugi ongkir, perguruan awan berkabut dan pengusaha obat lainnya lalu meminta kompensasi dan meminta obat-obat yang mereka pesan agar bisa diantar secepatnya. Lalu dengan percaya diri, Xiaoyan Bang Nabi meminta daftar obat tersebut dan berkata akan mengirim obat itu secepatnya.
Xiaoyan juga berjanji jika pengirimannya telat, maka semua toko obat milik klan Xiao akan diberikan kepada mereka sebagai ganti rugi. Dan ternyata, hanya berselang beberapa jam setelah emergency meeting tersebut, keluarga para pengusaha obat itu dibuat kaget dengan kedatangan rombongan Grab yang membawa pesanan mereka. Beralih ke Xiaoyan yang masih dalam mode penyamarannya, diperlihatkan dia sedang mendatangi asosiasi alkimia dengan menggunakan seragam alkimia level 3. Orang-orang di sana tentu saja langsung menyambutnya karena secara kasta alkimia tingkat 3 adalah pembuat obat dengan level cukup tinggi setara dengan pejabat kerajaan. Kedatangan Xiaoyan sebenarnya bertujuan untuk meminta para anggota asosiasi alkimia di sana agar mau membantu klan Xiao yang baru saja kena musibah. Namun karena status klan Xiao sudah di ujung tanduk, orang-orang dari asosiasi alkimia tersebut tampak ogah-ogahan untuk membantunya. Disinilah Xiaoyan lalu memamerkan sebuah skill pemurnian obat-obatan dengan menggunakan api RGBT yang ditempa oleh dika aluminium di hadapan mereka. Xiaoyan pun berkata kalau dia akan mengajarkan mereka kalau mereka mau membantu klan Xiao melewati masa-masa sulit ini. Karena terkagum-kagum, para anggota asosiasi alkimia di sana lalu mempercayainya dan bersedia untuk membantu klan Xiao. Kembali ke kediaman Xiaoyan, setelah satu persatu permasalahannya berhasil diselesaikan, diperlihatkan Xiaoyan yang sedang ngobrol dengan ayahnya. Di sini ayahnya berniat untuk menurunkan sebuah skill ulti khas klan Xiao yaitu teknik kemarahan singa. Ayahnya menganggap saat ini adalah saat yang tepat untuk menurunkan skill itu kepada Xiaoyan. Singkat cerita, Xiaoyan lalu pergi menemui salah satu tetua klan seperti yang diminta ayahnya untuk mempelajari teknik tersebut. Di sini saat percobaan pertama, Xiaoyan masih pura-pura cupu di mana dia sengaja menggunakan teknik itu secara tidak sempurna. Lalu setelah gurunya pergi, dia mencoba menggunakan kekuatan penuh dan alhasil membuat ruangan belajarnya hancur. Keesokan harinya, datanglah hari di mana Xiaoyan Bang Napi dan Sun Er menemani rombongan kurir untuk mengantarkan obat ke kota sebelah. Di tengah perjalanannya, Xiaoyan merasakan kehadiran para bandit yang sedang mengintai mereka dari atas bukit. Xiaoyan lalu meminta Sun Er untuk menjaga armada sementara dia secara diam-diam pergi menyergap para bandit itu dari belakang. Walaupun solo squad, di sini Xiaoyan dengan mudah mengalahkan mereka dan menangkap pemimpinnya. Lalu dengan sedikit ancaman, dia berhasil mengetahui dari mana para bandit itu berasal. Mereka berasal dari sebuah kelompok bernama prajurit kepala serigala yang markasnya tidak jauh dari sana. Merasa sudah mendapat informasi yang cukup, Xiaoyan lalu melepaskan mereka dan menyuruh mereka kembali sambil menitipkan pesan kepada bos mereka kalau dia akan datang berkunjung. Setelah berhasil mengusir para bandit itu, dia lalu meminta Sun Er untuk melanjutkan perjalanannya dan menunggunya di checkpoint selanjutnya. Singkat cerita, Xiaoyan akhirnya sampai di markas para bandit dan langsung menghajar mereka hanya dengan satu serangan. Xiaoyan juga menghilangkan kekuatan para bandit itu, sehingga mereka tidak bisa lagi mengganggu orang-orang. Dia lalu memberi mereka waktu 3 hari untuk meminta maaf dan mengganti semua kerugian klan Xiao yang mereka sebabkan selama ini, dengan maksud untuk memancing keluar dalang sebenarnya dari kejadian ini. Lalu malam harinya setelah Xiaoyan berkumpul kembali dengan Sun Er dan para kurir, orang-orang yang mereka tunggu akhirnya tiba di mana mereka didatangi oleh 3 asasin yang tampaknya berasal dari perguruan awan berkabut. Xiaoyan lalu menemui penatua obat dan memintanya untuk diajari satu teknik bertarung baru. Dia khawatir jika dia menggunakan teknik api dan pedang mistis berat miliknya, identitas aslinya akan terbongkar. Singkat cerita, penatua obat lalu mengajarinya salah satu teknik berpedang dari perguruan bintang jatuh.
Namun rupanya ketiga assassin itu mengenali teknik berpedang tersebut dan berkata kalau pemimpin mereka berteman baik dengan perguruan bintang jatuh. Awalnya mereka agak ragu untuk menyerang karena takut terjadi kesalahpahaman yang bisa merusak hubungan baik antara kedua perguruan tersebut. Namun Xiaoyan yang sudah terlanjur emosi langsung menyerang mereka. Pertarungan tersebut tidak berlangsung lama karena walaupun Xiaoyan solo melawan 3 orang, namun kekuatannya tetap jauh di atas mereka. Lalu sebagai serangan terakhir, Xiaoyan mengeluarkan ulti barunya yaitu teknik kemarahan singa. Bersamaan dengan itu, dia juga menghilangkan aura bertarung 3 assassin tersebut sehingga mereka tidak bisa menggunakan kekuatannya lagi. Tiba-tiba dari pucuk pohon cemara, Yun San, sang pemimpin dari awan berkabut, muncul dan langsung menyerang Xiaoyan. Karena kaget dan menyadari level kekuatannya berada jauh di atasnya, Xiaoyan lalu memberikan hormat dan memperkenalkan diri sebagai salah satu murid perguruan bintang jatuh. 你到底